Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, ketenangan dalam menjalani kehidupan ini. Salat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tadabbur daripada surah Yusuf yang sempat terhenti lama ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijihazihim qala a'tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un." Artinya, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dan tak kala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanan, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Benyamin. Tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku sebaik-baik penerima tamu? Jika kalian tidak membawa kepadaku, maka kalian tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku, dan kalian jangan mendekati aku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayah untuk membawanya kemari, dan kami benar-benar akan melaksanakannya." Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, "Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya. Apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini ya? Yang pertama, jika ada yang bertanya, bagaimana bisa Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya? Ya. Nabi Yusuf mengenal saudaranya, tetapi mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya adalah perpisahan mereka, ya, perpisahan kakak-kakak daripada Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf terjadi ketika Nabi Yusuf masih kecil. Ya. Sedangkan kakak-kakaknya sudah besar. Ya. Tentunya yang mengalami banyak perubahan adalah Nabi Yusuf. Sedangkan kakaknya karena sudah besar tidak mengalami banyak perubahan. Sehingga sehingga Yusuf mengenali kakak-kakaknya
dan kakak-kakaknya tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Misalnya ada orang umurnya 30 tahun. Lalu Anda melihatnya di umur 40 tahun, maka Anda tidak akan banyak melihat perubahan pada dirinya. Beda, ya. Kalau Anda melihat seseorang ketika dia berumur 10 tahun, kemudian Anda melihat umurnya 20 tahun, pasti sudah banyak sekali perubahan. Padahal sama jedanya itu 10 tahun. Ya, itu. Jadi wajar kalau Nabi Yusuf mengenali mereka dan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi berapa lamanya, ya? Mari kita hitung berapa lamanya Nabi Yusuf tinggal di Istana Al-Aziz, ya. Dan lamanya beliau di penjara. Kemudian lamanya beliau menjabat sebagai menteri sampai saudara-saudaranya datang menemuinya. Ya. Tepatnya setelah 7 tahun masa kemakmuran, lalu 7 tahun masa paceklik, dan mereka datang untuk minta bantuan. Setidaknya akan ketemu angka 21 tahun. Ya, jadi sekitar 21 tahun perpisahan antara kakak-kakaknya Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf. Tentunya banyak perubahan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi jumlah saudara daripada Nabi Yusuf itu tetap. Ya. Misalkan ada dari mereka yang berubah, tentu ada juga yang tidak berubah secara signifikan. Ya. Ketika Nabi Yusuf melihat jumlah mereka tetap seperti dulu, wajah mereka tidak banyak berubah, beliau pun mengenali mereka. Tidak diragukan lagi bahwa firasat Nabi Yusuf lebih kuat daripada firasat mereka. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman, karena mereka melihat dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagaimana kecerdasan Nabi Yusuf? Ya, semua nabi itu cerdas. Ya, tidak ada nabi yang tidak cerdas. Ya. Nah, bagaimana kecerdasan Nabi Yusuf ketika beliau mengatakan, bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Benyamin. Ya. Setelah Nabi Yusuf memenuhi semua keperluan mereka, memberi mereka bahan-bahan makanan dan bekal, beliau berkata, bawalah kemari saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Benyamin. Menurut salah satu pendapat, permintaan ini disampaikan setelah beliau memancing mereka bercerita dan bertanya, dari mana kalian berasal? Siapa saja keluarga kalian? Siapa bapak kalian? Berapa jumlah anak-anaknya? Berapa jumlah seluruh anggota keluarganya? Pertanyaan ini wajar ya diajukan oleh pejabat yang bertugas untuk mendistribusikan bahan makanan. Jadi untuk memverifikasi ya. Tujuannya supaya jatah yang diberikan sesuai dengan data keluarga mereka. Ya. Nah, ketika mereka mengatakan masih ada satu saudara kami yang tinggal di rumah, maka Nabi Yusuf mengatakan, agar ucapan kalian yang aku percaya, bawa kemari saudara kalian yang seayah itu. Jika tidak, aku tidak akan memberikan kalian jatah apa-apa lagi. Ya, jadi Nabi Yusuf mengemukakan alasan yang mendorong mereka bersedia membawa Benyamin. Ya. Di sisi lain beliau sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Benyamin. Ya. Bagaimanapun Nabi Yusuf adalah nabi yang dibimbing oleh wahyu dalam setiap tindakannya.
Beberapa tindakan beliau kemungkinan dilakukan berdasarkan bimbingan wahyu. Itulah para nabi ya. Nabi adalah orang yang membawa berita, naba. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan para nabi itu tidak berbicara sesuai dengan nafsunya, tapi mereka berbicara sesuai dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, memuliakan tamu dan membekali musafir sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sebagaimana di sini perkataan Nabi Yusuf ya, aku adalah sebaik-baiknya orang yang penerima tamu. Ya. Nah, menerima tamu dengan baik ini harus menjadi karakter seorang Muslim. Ya. Dan ini menjadi indikator keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormati tamunya. Jadi menghormati tamu itu menjadi indikator keimanan kepada Allah dan hari akhir. Orang yang tidak menghormati tamu berarti keimanannya kepada Allah dan hari akhir dipertanyakan. Keimanannya kepada Allah dan hari akhir tidak sempurna. Maka iman kita kepada Allah dan hari akhir harus membuat kita baik secara sosial. Ya, menghormati tamu, menghormati tetangga, ya, tidak menyakiti tetangga, ya begitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya boleh melakukan siasat yang mubah untuk mencapai tujuan yang mubah. Kita lihat di sini. Nabi Yusuf mengatakan kepada para budaknya, letakkan barang-barang mereka di atas kendaraan mereka. Ya. Yakni wadah-wadah makanan dan barang-barang yang mereka bawa dari negeri mereka untuk ditukar dengan bahan makanan. Letakkan barang-barang itu di kendaraan mereka seperti posisi awalnya, supaya ketika mereka pulang dan membawa barangnya, mereka menyadari bahwa makanan yang kita berikan kepada mereka itu gratis. Ya. Hal itu akan mendorong mereka untuk kembali. Ketika mereka membuka barangnya, tentu mereka akan berkata, para pejabat Mesir rupanya lupa mengambil barang-barang ini sebagai pengganti bahan makanan. Berarti kita harus kembali dan menyerahkannya kepada mereka. Ya. Supaya mereka balik lagi. Ya. Itulah siasat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memang menginginkan mereka kembali, namun dengan membawa saudaranya Binyamin. Ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau melakukan siasat yang mubah untuk mencapai tujuan yang mubah. Ya. Ada orang ingin mencapai tujuan yang mubah tapi dengan cara yang haram. Contohnya, ingin mendapatkan istri, ya, namun dengan kesaksian palsu. Maka ini tidak boleh. Yang lebih jahat lagi, ada orang yang ingin mencapai tujuan haram dengan cara yang haram. Misalnya, orang ingin berzina dengan cara berbohong saat berkenalan, atau dengan melakukan pendekatan dengan wanita-wanita ajnabi. Sudah caranya haram, tujuannya juga haram di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Tujuannya baik, caranya juga harus baik. Tujuannya menikah, jangan pacaran, jangan berzina. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ya. Kita baca lagi. Walamma raja'u ila abihim
قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمانكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Maka tak kala mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan sukatan lagi jika tidak membawa saudara kami Bunyamin. Karena itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, supaya kami mendapat sukatan dan kami benar-benar akan menjaganya. Berkata Yakub, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kalian dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran daripada ayat ini? Nabi Yakub berkata apa? Bagaimana aku akan mempercayakan kalian? Dulu Yusuf kalian sia-siakan. Sekarang Bunyamin lagi. Ya. Maka orang mukmin harus cerdas. Kayis. Ya, dia tidak boleh, kata Nabi, terperosok ke dalam lubang yang sama. Dia harus mengambil pelajaran. Ya. Dia harus mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah lalu. Ya. Agar tidak terulang kembali. Ya. Dan sampai kita terperosok ke dalam kesalahan yang sama karena kita tidak mengambil pelajaran. Seorang mukmin harus bisa mengambil pelajaran. Itu yang diajarkan Nabi Yakub. Kemudian tawakal kepada Allah merupakan sebab seseorang terhindar dari musibah. Ya, karena membawa Bunyamin ini merupakan syarat untuk mendapatkan makanan. Akhirnya ya udah, Nabi Yakub nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena dia juga tidak melihat, ya. Maka Nabi Yusuf berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nasib Bunyamin. Ya. Maka Nabi Yakub tidak cukup mengatakan bagaimana aku mempercayakan kalian. Beliau tidak lupa memasrahkan dirinya kepada Allah dengan berkata, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Makanya kita kan kalau kita pergi meninggalkan keluarga, apa yang kita ucapkan? Aku titipkan kau kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Ya, kalau kita meninggalkan keluarga, aku titipkan kau kepada Allah. Kalau kita melepas anak, kita ucapkan zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali dirimu dengan takwa. Karena itu yang akan membentengi mereka di luar sana. Yang akan menjaga mereka dari maksiat. Takwa. Ya. Titipkan mereka kepada Allah. Anak kita mau pergi, aku titipkan kau kepada Allah. Ya. Anak kita ingin kuliah di luar negeri, di luar kota, kita ucapkan, aku titipkan kau kepada Allah. Agar apa? Agar ucapan itu merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia menjaga dirinya, dia menjaga agamanya, dia menjaga nama baik orang tuanya, dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya kita bacakan saja dulu artinya, ya. Tak kala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukarannya dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makanan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapatkan tambahan sukatan gedum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir.
Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kalian dikepung musuh. Tak kala mereka memberikan janjinya, maka Yakub berkata, Allah adalah wakil penjamin terhadap apa yang kita ucapkan. Apa pelajarannya? Pertama, memperlakukan manusia dengan baik adalah cara untuk menarik simpatinya. Bagaimana cara menarik simpati? Buat baik kepada manusia. Ya, ada satu ungkapan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubuhum. Perlakukan orang dengan baik, maka hatinya akan menghamba kepada kalian. Ya, hatinya akan tercuri. Ya, hatinya akan terambil dengan kita melakukan kebaikan kepadanya. Ya, bisa dengan memberikan hadiah, tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah, maka akan saling mencintai. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun di sini harus diingat, menarik simpati kepada manusia dengan kebaikan itu memang benar, tapi tidak perlu sampai menjadikan mereka itu sebagai hamba, itu tidak perlu. Intinya apa? Ya, berbuat baik itu bisa mencuri hati manusia. Ya, tetapi juga ketika kita berbuat baik, kita bukan mengharapkan penghargaan dari mereka, bukan. Mengharapkan mengucapkan terima kasih dari mereka, tidak. Kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya, andai orang yang kita berikan kebaikan itu tidak membalasnya, enggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi kita melakukan kebaikan bukan supaya orang berbuat baik kepada kita, bukan. Ya. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada manusia. Kemudian, jika seseorang membutuhkan kebaikan orang lain, tapi masih ada rasa kurang percaya kepadanya, ya. Maka di sini ada perasaan, ya, bahwa orang itu akan melakukannya sesuatu yang membahayakan dirinya. Maka ada baiknya dia memintanya agar bersumpah. Nah, jadi kalau kita ragu orang ini, kita minta bersumpah. Ya, sebagaimana Nabi Yakub ragu karena saudara-saudara daripada Nabi Yusuf ini memiliki track record yang tidak baik, pernah mencelakakan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf minta mereka bersumpah. Ya, janji teguh atas nama Allah untuk mengikat mereka supaya mereka tidak melakukan lagi. Itu kalau kita ragu, ya, ketika kita mempercayakan sesuatu kepada seseorang, ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa maka uzurnya diterima. Di sini kita melihat betapa dalamnya pemahaman Nabi Yakub ketika mengatakan kecuali jika kalian dikepung musuh. Ya. Benar bahwa beliau meminta mereka untuk berjanji atau membawa pulang Bunyamin, tetapi janji itu tetap sebatas kemampuan mereka dalam kondisi tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka dimaafkan. Terkepung musuh, itu alasannya. Tapi Yakub sudah mengikat mereka dengan sumpah, ya, agar mereka tidak mengulangi perbuatan mereka. Kemudian menyertakan ungkapan tawakal kepada Allah setelah menjalin akad. Ya. Kita udah janji, kita sudah bikin akad bisnis nih sama orang, kita udah bikin akad, sudah bikin perjanjian hitam di atas putih. Selebihnya apa? Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku berkata apa? Setelah meminta kepada saudara-saudara daripada Yakub ini anak-anak daripada Nabi Yakub ini bersumpah, maka Nabi Yakub berkata, Allah adalah wakil terhadap apa yang kita ucapkan. Ya, Allah menyaksikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sumpah. Artinya kita bertawakal kepada Allah. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, Subhanahu wa taala, itu pelajaran dari ayat
Ya, 65 sampai dengan 66. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya ya. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Dan masuklah kalian dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian aku tidak dapat melepas kalian sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku bertawakal. Dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Dan tak kala mereka masuk menurut yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya keinginan daripada diri Yakub yang telah ditetapkan, dan sungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nah, yang pertama pelajarannya apa? Hati-hati dengan penyakit ain. Ya, makanya Nabi Yakub berkata, jangan ya. La tadkhulu min babi wahid, kata Nabi Yakub. Jangan kamu masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah dari kalian dari pintu-pintu gerbang. Kenapa? Anak-anak Nabi Yakub ini tampan semua. Ya. Ketika seorang punya anak banyak, semuanya laki-laki dan semuanya tampan, maka potensi datangnya ain dari orang lain itu besar. Maka mereka dihimbau untuk tidak menampakkan diri secara serentak di satu tempat. Ya, makanya kita yang punya anak, ya apalagi anak kita cantik-cantik, ganteng-ganteng, jangan terlalu sering kita men-share di media sosial. Jangan. Bisa nanti kena penyakit ain. Ya. Nanti jadi nangis, ya, nangis tidak jelas alasannya. Terganggu dia. Karena orang takjub. Aduh, Masya Allah, cantik banget ya. Ganteng banget ya. Nah, maka jangan terlalu sering men-share foto-foto anak kita. Jangan berlebihan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, seorang muslim harus berupaya menghindari kecurigaan orang terhadap dirinya. Ya. Ketika ada gerak-gerik tertentu yang kira-kira membuat manusia curiga kepada diri Anda, maka Anda jangan melakukannya. Jangan buat orang curiga, jangan buat orang suuzon sama kita. Ya. Ya. Dahulu negeri Mesir dikelilingi oleh benteng-benteng tinggi yang dilengkapi dengan beberapa pintu gerbang. Ya. Dari pintu gerbang itulah orang keluar masuk ke negeri itu. Pintu gerbangnya akan ditutup pada jam-jam tertentu. Ketika ada rombongan yang datang di malam hari, mereka harus bermalam dulu di depan pintu gerbang dan baru boleh masuk keesokan harinya. Ya. Maka ketika ada 11 laki-laki datang bersamaan melalui satu pintu gerbang, tentu ini akan memicu kecurigaan. Nah, jadi kalau satu gerbang datang orang banyak, ini akan memicu kecurigaan, mancing perhatian. Makanya kata Nabi Yusuf, jangan masuk bergerombol dalam satu gerbang, tapi mencar. Ya. Pasti akan memancing kecurigaan, jangan-jangan dia punya misi terselubung. Soalnya mereka ini berangkatnya bersama-sama. Jadi pesan Nabi Yusuf ini bukan semata-mata untuk menghindari ain, tapi juga untuk menghindarkan kecurigaan. Ya, kecurigaan. Kemudian usaha tidak akan bisa mencegah takdir Allah. Ya, yang namanya takdir, ya kalau sudah terjadi, ya andai manusia berkumpul, ya semuanya untuk menyelamatkan kita, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Andai semua manusia berkumpul untuk yang memberikan manfaat kepada kita, juga tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya. Perlu diingat, usaha itu nggak bisa mencegah takdir. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Athaillah ya. Sawabiqul himam la takhruqu asraral aqdar. Ya, keinginan yang kuat tidak akan bisa merobek takdir-takdir Allah. Ya.
Lihatlah kedalaman ilmu Yakub, ilmu Nabi Yakub, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Ya. Meskipun sudah berusaha beberapa hal yang tidak diinginkan, tetap saja bisa terjadi. Ya. Ibnu Abbas ditanya ketika berbicara tentang qada dan qadar. Ya. Burung hudhud itu dengan kelihayannya bisa mendeteksi keberadaan air di balik tanah. Tetapi kenapa ia bisa tertangkap oleh anak kecil? Ya. Padahal dia bisa mendeteksi keberadaan air di balik tanah. Artinya hudhud itu burung hebat. Karena begitu hebatnya, ia bisa mendeteksi keberadaan sumber air. Sampai-sampai diceritakan bahwa Nabi Sulaiman memakai keahlian burung hudhud ini untuk mencari sumber-sumber air. Tapi dia bisa tertangkap oleh anak kecil. Padahal keahliannya luar biasa. Tapi dia nggak bisa mendeteksi. Jadi dia nggak bisa mendeteksi anak kecil yang mau nangkep dia. Nah, sehebat-hebatnya orang pasti punya kelemahan. Sekuat-kuatnya orang tidak bisa dia mencegah dirinya dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun demikian, ya, tidaklah Allah menetapkan sebuah takdir kecuali dengan sebab-sebabnya. Ya, jadi takdir itu bukan hasil akhir ya, tapi takdir itu ada juga sebab-sebabnya. Siapa yang diinginkan sukses, jalani sebab-sebabnya. Ya. Ingin kaya, jalani sebab-sebabnya. Ingin pintar, jalani sebab-sebabnya, itu belajar. Ya. Maka kita boleh merubah takdir. Ubahlah takdir bodoh dengan belajar. Takdir sakit dengan berobat. Takdir kesulitan dalam ekonomi dengan bekerja dan berusaha. Jadi takdir boleh dirubah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah. Yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.